Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan saya Nurul Jamilatul Hasanah, CGP Angkatan 7 dari SLB Negeri 1 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan fasilitator Ibu Dewi Rosiani dan pengajar praktek Ibu Dwi Indah Kurniasih Wintolosari. Kita sebagai pendidik disadarkan kembali dengan mempelajari kembali filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Usaha untuk menyemai benih-benih kebudayaan dalam masyarakat yang bisa kita lakukan adalah memimpin pembelajaran yang memerdekakan murid. Kita memiliki tanggung jawab penting untuk membentuk kebudayaan yang kita cita-citakan. Semangatmu! Ulang, mana semangatmu? Coba suaranya mana semangatmu? Semangatku. Semangat dong, hari ini tetap harus semangat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Ki Hajar Dewantara memiliki prinsip memerdekakan belajar. Beberapa prinsip untuk mencapai merdeka belajar adalah sebagai berikut. Pendidikan yang menuntun. Kita sebagai pendidik memiliki tujuan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak supaya mereka mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Hal yang perlu kita lakukan sebagai seorang pendidik adalah menuntun kodrat yang ada pada anak-anak. Seperti pengibaratan Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa dalam menuntun laku anak, kita pendidik diibaratkan seperti seorang petani. Anak-anak bagikan bibit-bibit yang disemai Pak Tani. Apabila bibit ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, meskipun biji jagung berasal dari bibit yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan Pak Tani. Demikian juga sebaliknya, jika bibit berasal dari benih yang unggul, akan tetapi tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan sinar matahari dengan baik, maka benih itu mungkin akan tumbuh, namun tidak optimal. Betapa krusial tugas yang kita emban sebagai pendidik. Kita yang menentukan apakah kita bisa menyiapkan lahan yang subur dan cukup matahari dengan pendidikan yang penuh kasih sayang dan bekerja dari hati, supaya murid mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Atau sebaliknya, kita enggan dan menutup mata sehingga murid belajar dengan terpaksa dan tidak bahagia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus dinamis. Perubahan-perubahan harus selalu ada. Dalam melakukan perubahan tersebut, kita harus mengingat 3 prinsip perubahan. Dalam melakukan perubahan yang pertama, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa anak memiliki kodrat keadaan mereka masing-masing, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Anak-anak memiliki kodrat alam, bahwa setiap anak-anak memiliki keunikan sendiri dengan bentuk dan sifat yang sudah mereka bawa sejak lahir. Maka dari itu, kita pendidik harus bisa memahami keunikan-keunikan yang dibawa oleh anak. Kita tidak boleh menyamakan satu anak dan anak lainnya, atau bahkan membandingkan dan menjatuhkan satu anak dari anak lainnya. Mereka ada untuk saling menguatkan dan saling melengkapi. Mendidik anak yang memiliki kodrat alam pegunungan akan berbeda dengan anak yang memiliki kodrat alam pesisir atau pantai. Anak tumbuh dengan bakat dan minat mereka masing-masing sesuai potensi yang mereka miliki. Kita juga harus menuntun anak sesuai kodrat zaman mereka. Kita mendidik anak-anak pada masa sekarang di mana digitalisasi dan perkembangan teknologi sangat pesat. Kita sebagai pendidik harus bisa menguasai dan tidak boleh ketinggalan zaman jika ingin menuntun mereka sesuai kodrat zamannya. Mendidik murid abad ke-21 tentu akan berbeda dengan murid di pertengahan dan akhir abad ke-20. Cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan mereka tidaklah mungkin kita kembali dengan komunikasi surat menyurat misalnya. Tantangan di masa revolusi teknologi sekarang ini juga berbeda dengan pada masa terdahulu. Sekarang kita harus menghadapi peradaban baru di era masa revolusi 4.0. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan kita sebagai pendidik untuk waspada terhadap perubahan-perubahan yang ada.
hubungannya dengan arus globalisasi yang bergerak dengan pesat. Kita sebagai pendidik harus bisa memilah hal-hal yang positif yang bisa kita ambil dan terapkan sehingga memperkaya kultur, baik lahir maupun batin. Kita juga harus tahu mana yang tidak baik dan bisa menghancurkan kultur bangsa yang sudah ada. Kita harus bisa menyaring dan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Perubahan selanjutnya adalah yang berkaitan dengan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Perpaduan antara cipta atau kognitif, rasa atau afektif, sehingga menciptakan karsa atau psikomotor. Menurut Ki Hajar Dewantara, perubahan dari cipta, rasa, dan karsa tersebut harus seimbang dan saling terkait, sehingga pendidikan kita harus holistik dan seimbang. Dengan keseimbangan tersebut akan membawa kita pada kebijaksanaan. Sebagai pendidik, kita harus membudayakan laku murid yang bisa menumbuhkan dan mengasah seluruh cipta, karsa, dan karya, sehingga kita menciptakan murid yang memiliki karakter dan watak yang baik dan berbudi pekerti luhur. Dalam melakukan perubahan pendidikan, kita tidak boleh lupa akan akar budaya bangsa. Walaupun kita harus bergerak untuk melakukan perubahan, akan tetapi kita harus tetap memegang nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kekuatan sosiokultural yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan nilai luhur yang sudah tumbuh dan berkembang dari bangsa Indonesia sendiri sejak zaman dahulu. Seperti misalkan gotong royong, sopan santun, atau unggah-ungguh, budaya mengantri, saling menghargai, keragaman budaya, suku, agama, dan ras, dan masih banyak kekuatan sosiokultural yang dimiliki bangsa Indonesia. Kita dalam melakukan perubahan tidak boleh lupa akan nilai-nilai yang sejak dahulu menjadi akar dan ciri luhur budaya bangsa Indonesia. Relevansi berikutnya yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan berorientasi pada anak. Semua kegiatan kita dalam pendidikan harus mengedepankan kepentingan murid. Kita harus menghamba pada anak, yang artinya kita harus memahami setiap karakter anak sehingga kita bisa melayani anak sesuai kebutuhannya. Kita harus memerdekakan anak, membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan, dan membuat anak selalu tertarik belajar bersama kita. Prinsip-prinsip filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sudah diuraikan sebelumnya harus bisa kita terapkan dalam laku kita dalam memimpin pembelajaran. Kita harus mulai berbenah dan introspeksi apakah kita sudah menjadi pendidik yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Peran apa yang sudah kita buat untuk perubahan pendidikan. Tujuan pendidikan sebagai tempat persemaiannya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara telah kami wujudkan di sekolah. Tujuan pendidikan sebagai tempat persemaiannya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara telah kami wujudkan di sekolah. Beberapa kegiatan sebagai penerapan kontekstual filosofi KHD yaitu menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai bakat, minat, dan kebutuhannya melalui kegiatan ekstrakurikuler, literasi, dan program vokasional sudah kita lakukan. Pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga mentransfer nilai-nilai budaya dalam rangka menebalkan laku murid supaya membentuk karakter dan budi pekerti. Kami sudah membiasakan kegiatan 5S, yang dilakukan dalam menyambut murid saat datang dan mengantarkan murid saat pulang mengembalikan ke orang tua. Pembiasaan lain seperti Jumat bermain, Jumat sehat, dan motivasi pagi untuk mengawali pembelajaran sudah kami lakukan. Kita memiliki tantangan yang besar terhadap perubahan yang akan kita lakukan. Membawa perubahan terhadap cara kita mendidik anak, melakukan perubahan bagaimana kita bersikap dan bekerja sama dengan teman sejawat, bagaimana kita bisa merangkul semua pihak, baik warga sekolah maupun orang tua siswa, untuk sama-sama bersatu melakukan perubahan sesuai dengan prinsip filosofi Ki Hajar Dewantara, dan bagaimana kita bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan praktik baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, salam dan bahagia.